banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Walaupun kita sering mendengar statement ini, kata-kata yang ada di Alkitab, tapi kebanyakan orang nggak mau tahu. Itu sih sudah biasa. Padahal Tuhan itu begitu mengasihi. Tuhan tidak pernah melakukan segala sesuatu tanpa Dia memberitakan umatnya. Segala sesuatu yang terjadi Tuhan sudah memberitakan melalui kebenaran firman Tuhan. Jadi kriteria orang-orang yang dipilih tetapi nggak dipanggil itu ada di 2 Timotius 3 ayat 5. Ya Bang Pierre, 2 Timotius 3 ayat 5. Ya, ini juga buat saya pribadi, saya mendeteksi apakah kehidupan saya seperti ini. Ya, 2 Timotius 3 ayat 5, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi ada sekelompok orang atau manusia, mereka rajin beribadah, menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Kekuatan ibadah itu kan logikanya orang semakin benar, ya, perilakunya mencerminkan pribadi yang agung, luhur, mulia. Kalau urusan soal hal yang fana pasti beres, ya. Tapi kenyataannya paradok, mereka beribadah tetapi tidak ada dampaknya. Bahkan kita lihat di bangsa kita banyak mengaku beragama tetapi sesungguhnya tidak bertuhan. Jadi lebih baik tidak beragama tapi bertuhan. Kita tahu dari mana? Dari kelakuan, sifat, perilaku moral dia. Ya, merasa beragama tapi sebenarnya tidak bertuhan. Dia sewenang-wenang terhadap sesamanya, tidak ada kasih. Ya, saya sering ngomong berkali-kali seperti ini ya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi hakikatnya mereka memungkiri kekuatan beribadah itu kan. Wajarnya orang itu semakin baik kalau menjadi suami-suami yang setia, menjadi istri-istri yang setia, kalau kerja-kerjanya bagus, ya, kalau menjadi seorang guru bukan sekedar gajian cari duit tapi benar-benar mengabdi, memberikan hidupnya kepada anak-anak didik dia, bukan sekedar transfer knowledge tapi moralnya itu harus ditanamkan kepada murid-muridnya. Itu orang-orang yang ciri beribadah. Karena beribadah itu kan berurusan dengan pribadi Tuhan, bukan pribadi manusia. Beribadah itu sesuatu yang berurusan dengan alam roh, dengan pribadi Tuhan yang tidak nampak itu, ya. Tetapi juga orang-orang yang tidak dipilih itu dilihat di 2 Timotius 3 ayat 7. Ya. Memang ayat itu konteksnya pada zaman itu, jemaat Timotius, tapi relevan, masih up to date kalau saya terapkan di zaman sekarang. 2 Timotius 3 ayat 7. Ya, kalau sudah katakan amin. 2 Timotius 3 ayat 7, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ini yang salah orangnya atau pengajarannya. Ya, jadi mereka ingin diajar tapi tidak pernah mengenal kebenaran, karena memang yang diajarkan itu tidak sesuai dengan apa kata Alkitab, apa kata sabda Yesus. Ya, makanya Roma 10 ayat 2, kita lihat Roma 10 ayat 2. Ya, Roma 10 ayat 2. Roma 10 ayat 2. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi ada sekelompok orang ingin diajar tapi nggak pernah benar. Mereka giat, sungguh-sungguh giat untuk Tuhan, tetapi tanpa pengertian benar.
Nah ini kan terjadi di dunia nyata ini. Saudara bersyukur di gereja Rehoboth ini menyuarakan kebenaran, walaupun saya bicara begini ya sedikit frustasi. Orang udah nggak tertarik lagi dengan kebenaran, nggak mau tahu. Yang penting saya ke gereja seminggu sekali, ibadah, tapi nggak mau koreksi, nggak mendeteksi apakah saya mengalami pertumbuhan keubahan hidup. Saya ini juga terus mewaspadai ini. Jadi mereka sungguh-sungguh giat di dalam Tuhan, tapi tanpa pengertian yang benar, saudara. Ya, jadi memang ada ajaran teologi yang memang sengaja disuntikan, diracuni umat manusia dari abad ke abad. Dalam dunia kekristenan juga, kejahatan teolog itu dari abad ke abad itu ya selalu, kalau di gereja lain mungkin mengajar seperti itu, sekali selamat tetap selamat. Ini kejahatan teolog ini, doktrin yang menyesatkan. Ini berlaku sekali selamat tetap selamat kalau kamu sudah tidak tertarik dengan dosa, bahkan tidak bisa jatuh dalam dosa lagi. Kamu mencari perkenanan, berusaha hidup tak bercacat tak bercela. Dalam ruang gerak hidup itu selalu presisi dengan pikiran perasaan Tuhan. Ini selamat tetap selamat. Ya, tetapi kalau selamat tetap selamat bagi orang-orang yang hidupnya masih sama dengan anak-anak dunia, menghalalkan segala cara, tidak ada kasih, ini kan penyesatan. Konsep ini, statement ini kan dari iblis, setan penghuni neraka. Kalau orangnya masih punya karakter sama dengan anak-anak dunia, bahkan orang Kristen yang merasa dirinya anak Tuhan sifatnya lebih buruk terus daripada anak Tuhan, terus dia dalam otak bawah sadar dia, oh saya kan udah percaya Tuhan hanya di pemahaman akal, di persetujuan pikiran, oh saya pasti selamat. Nah ini jebakan kuasa gelap setan jin dari neraka sana. Bagaimana selamat? Kamu nggak setia sama pasangannya, terus kamu mau selamat? Nah, kamu melecehkan keagungan Tuhan, pribadi Tuhan yang agung mulia, Tuhan yang setia itu dong. Masih nggak jujur perkara-perkara fana, soal harta fana saja nggak jujur. Sekali selamat tetap selamat. Ini racun. Konsep teologi kejahatan para seorang teolog ini yang mengatakan tapi nggak dijelaskan, ya. Juga kejahatan teolog itu ada di dalam Efesus 2:8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi banyak gereja-gereja yang mengajar, oh kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Bahkan seorang yang sudah terkenal di YouTube, oh kebaikan kita kan seperti kain kotor, katanya gitu. Padahal itu dalam pembuangan Yeremia. Loh, itu bertolak belakang 2 Korintus 5:10, kita akan menghadap takhta Kristus, mempertanggungjawabkan hidup kita. Di kitab Roma semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Bertolak belakang. Sedangkan Efesus 2:8 itu, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu di latar belakangi Paulus menulis itu untuk orang-orang Yahudi. Dengan bangganya dia bisa kasih perpuluhan, bisa puasa, bisa menjalankan tetek bengek hukum Taurat itu. Oh, Paulus marah, bukan itu yang menyelamatkan kamu, diselamatkan oleh kami kasih karunia Tuhan, bukan usahamu, upaya-upaya kamu untuk melakukan perintah-perintah agama, bukan. Setelah kamu diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, kamu sudah tidak akan jatuh dalam dosa lagi, karena kita hidup di dalam kasih karunia, bukan di bawah hukum Taurat tulisan. Itu salah, ya. Terus diterapkan mulai sekarang. Nah ini saya juga tahu, padahal ini maaf ya, pendidikannya tinggi di YouTube lagi. Ya kebaikan kita seperti kain kotor, kita diselamatkan. Loh, berarti perbuatan baik nggak diperhitungkan. Loh,
Kita bukan dipanggil bukan baik, kita dipanggil itu untuk berkenan dan sampai sempurna, melakukan kehendak Bapa. Jadi ya maaf ya, jangan kesini ya. Kalau manusia-manusia, orang-orang Kristen itu ya berbuat baik aja nggak bisa. Tegel, orang Jawa tegel itu apa itu? Kejam. Tetanggamu kebanjiran, bakaran, kamu seharusnya bisa tolong, tapi kamu nggak nolong. Udah tahu nggak punya beras? Itu mustahil ya bisa melakukan kehendak Bapa. Matius 7:21. Kalau sesamanya kejam, nggak ada perikemanan dalam hati saya, dalam hati saya keren. Ini orang ini isi otaknya itu ya. Lu sama sesamanya aja nggak ada belas kasih, nggak bisa menilai perasaan orang, kasihan orang ini perlu, ayo maju terus. Kamu egonya gede begitu ya. Tapi dia staf, bahkan aktivis, bahkan seorang hamba Tuhan. Kalau dengar cerita-cerita itu merinding kuduk saya itu, mengerikan sekali. Terus otak dia itu selama kan saya udah jadi gembala, saya aktivis gereja, jadi orang Kristen, tapi urusan warisan uang itu menghalalkan segala cara. Efesus 2:5 itu menjadi jembatan kuasa setan iblis kalau salah pemahamannya. Kita diselamatkan memang murni kasih karunia, tapi setelah saudara diselamatkan, kamu tidak lagi hidup di dalam dosa, tidak kompromi dengan dosa, karena memang anugerah bahwa Yesus mati 2000 tahun yang lalu. Semua dosa manusia sudah diselesaikan, sudah 2000 tahun lalu, bentuk pas, masa lalu keselamatan pas. Tapi yang sekarang, keselamatan sekarang itu present sekarang ini loh. Keselamatan kan dibagi 3, past, present, future. Jadi sekarang ini kita harus mengerjakan keselamatan. Tapi orang kan mandangnya pas sama yang akan datang future ini. Ini sesatnya di situ, saudara. Aku sih nggak mau. Ya, jadi keselamatan Yesus sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu, sudah selesai. Tapi keselamatan yang tidak diperhatikan sama gereja-gereja itu present sekarang ini, kita harus mengerjakan. Tapi banyak kan gereja kan hanya megang pas sama future. Tuhan sudah mati, sudah menyediakan surga, langit dan bumi yang baru. Nah di situ sesatnya, bodohnya di situ itu. Ya, saya maaf ya, saya harus kasih tahu ya, bahwa present keselamatan itu kita kerjakan. Makanya Matius 22 ayat 14, Matius Titus 1 ayat 16 ya, Titus 1 ayat 16 ya, kita baca sama-sama setengah jam setelah selesai makan enak, katakan amin. Ayam kampung, capcay, hujan-hujan enak makan ricah-ricahnya ayam kampung, kasih karunianya dipotongin ke ayam. Itu 1 ayat 16, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka apa? Keji, durhaka, dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Jadi kalau orang berbuat baik aja nggak bisa, padahal Tuhan memanggil kita bukan baik, berkenan dan sempurna. Nggak mungkin melakukan kehendak Bapa. Ya, untuk melakukan kehendak Bapa itu kan menunjukkan kecerdasan roh. Nah kalau orang nggak bergaul intim dengan Tuhan, gimana bisa cerdas rohnya? Kalau orang datang ke rumahmu, dua-duanya minta tolong, kamu harus cerdas, mana yang perlu saya prioritaskan, saya tolong orang itu. Ya. Jadi mengenal Allah, mengenal Tuhan, tetapi perbuatan mereka menyangkal Dia. Orang-orang ini ya kelak akan menyesal di dalam kekekalan. Ya, kejahatan teolog itu yang ketiga, Roma 8 ayat 1, kita buka.
Ya, supaya cerdas. Ini kan banyak yang terjadi di lapangan. Para teolog, dosen S1, S2, S3 kan suka kepleset di sini. Ya, Roma 8 ayat 1. Ya, sudah katakan amin yang sudah. Roma 8 ayat 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi seorang dokter teolog itu mengajar, oh kamu di dalam Kristus, oh kamu nggak perlu dihukum lagi, kamu sudah dibebaskan dari maut jika kamu percaya dengan katakan mulutmu, kamu akan diselamatkan bersama keluargamu. Nah, ini penyesatan, kejahatan seorang teolog ini. Roma 8 ayat 1. Padahal di King James Version itu bunyinya tidak seperti itu. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang hidup di dalam roh tetapi tidak hidup di dalam daging. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh. After the flesh itu daging, but after the spirit, berjalan di dalam roh. Jadi ini terjemahannya kurang tepat. Jadi mereka yang diselamatkan yang tidak hidup di dalam daging. Kalau orang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Ini salah. Dan ini pengajaran ini diterapkan kemana-mana. Ya, sebuah grup, saya nggak perlu sebutkan, jika kita percaya dengan mulutmu mengaku bahwa Yesus Tuhan, kau akan selamat, oh jempolnya pada gini semua. Dalam hati saya percaya hanya di pikiran, tapi kelakuannya. Nah, saya ngomong begini juga saya nggak mau binasa juga, saudara. Saya nggak mau. Saya walaupun masih banyak kekurangan, tapi saya hati-hati. Ya, bagaimana saya mempertahankan keluarga, istri, anak-anak saya, baik pelayanan sini, sana sini, jangan ada permusuhan. Kalau orang nyebelin, ya udah kita diem aja, ya. Karena saya itu sebenarnya sudah frustasi semenjak di Singkawang ini, ya. Saya ketemu orang-orang yang merasa dirinya mencintai kebenaran, tapi kelakuannya memuakkan sekali. Sedih banget saya. Kadang-kadang saya tinggalkan pelayanan. Kalau saya diizinkan Tuhan jadi pengusaha besar, ya jadi pengusaha besar, support gereja-gereja hamba-hamba Tuhan. Lamis semua, bahasa Jawanya lamis, tahu lamis? Lamis nggak tahu ya? Cuman mulutnya doang kok. Uang prakteknya mengerikan sekali. Soal-soal kecil aja kamu nggak peka kok. Mau menang sendiri, udah tersinggung, ibunya gede. Soal-soal kecil aja kamu nggak ada rasa belas kasih. Nah, kamu mengenal kebenaran. Wah, dalam hati saya itu. Dalam hati saya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi akhirnya mereka memungkiri kekuatannya, menyangkal. Ya, mereka mengaku mengenal Tuhan, tetapi dengan perbuatannya mereka menyangkal Dia. Mereka keji, durhaka, tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Orang-orang ini akan terbuang dalam lautan api neraka. Lebih baik saya tidak beragama tapi memiliki Tuhan, karena ini sudah diterapkan Abraham. Abraham itu nggak punya agama, walaupun saudara kita mengklaim Abraham itu agama mereka. Itu aduh, susah saya ngomong, jangan keceplosan lagi. Abraham itu tidak beragama, tetapi melakukan kehendak Bapa. Suruh keluar dari Ustadzim, keluar, persembahkan anakmu, nurut. Ikut apa yang Tuhan mau. Abraham itu menjadi bapak orang percaya. Agama itu justru dipakai iblis kalau doktrinnya salah. Baik dalam dunia kekristenan, kalau gereja-gereja tidak mengajarkan suara kebenaran, itu mengerikan sekali, ya kayak tadi itu. Walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Kebenaran itu yang gimana? Kan isi otak mereka yang penting beragama, rajin ke gereja, seminggu sekali, kasih persembahan, pulang. Sudah memenuhi syarat, targetnya Tuhan.
Padahal kekristenan itu tidak bisa dibayar dengan sambilan. Kita ngomong sambilan, 1, 2, 3. Sekali lagi sambilan. Tetapi dibayar segenap hidup. Kayak saya gini tuh, sebagai hamba Tuhan banyak baca Alkitab berpasal-pasal. Dulu saya nggak tahu, dia banyak doa, ternyata salah. Yang benar tuh banyak baca Alkitab, perbanding 1:9. Pagi jam 3 membaca Alkitab Esra, waduh, sedih juga kitab Esra itu ya. Nehemia, wah itu perjuangannya berat sekali, membangun bait Tuhan. Udah diizinkan raja, banyak pengacau di situ itu. Sementara dia membangun, sementara tekanannya pakai senjata. Wah. Kalau saya membaca kitab Esra, Nehemia, apalagi 2 Samuel ya, tentang Daud dikejar-kejar anaknya Absu. Salom, waduh sedih banget. Perasaan Tuhan itu nyata dekat sekali. Jadi kalau saudara ya maaf ya, yang malas membaca Alkitab, aku sudah tahu sembarangan dia yang memperlakukan terhadap sesama. Nggak peka. Kamu kalau sering baca Alkitab, itu janji Tuhan. Barang siapa merenungkan firman Tuhan siang malam, dia seperti pohon ditanam di tepi aliran sungai. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Di kitab Yosua, renungkanlah Taurat siang dan malam Yosua, agar kamu beruntung. Itu jelaskan. Firman Tuhan apa? Padahal waktu kita membaca Alkitab, roh kita menyala-nyala dikasih kepekaan Tuhan. Kamu tahu apa maunya Tuhan. Jadi saya baca Alkitab itu saya renung ayat ini, ayat itu, oh hubungannya ini. Tuhan kasih hikmat. Ya, jadi saudara mau dipilih atau terbuang, pilih mana? Halo? Udah selesai nih, terpilih atau terbuang? Terpilih. Aku juga mau terpilih, makanya berjuang. Jadi jangan puas menjadi orang Kristen, jangan puas menjadi aktivis gereja atau aktif menjadi pelayan Tuhan, bahkan seorang hamba Tuhan. Jika hidup kita di mata Tuhan itu memuakkan, itu kita akan dibuang. Prinsip saya, kata statement saya terakhir, jangan sampai seperti kita sukses terhormat di mata manusia, prestasi kita raih mengguncang dunia mengeluh-elukan kita, semua manusia hormat, tapi kita gagal di hadapan Tuhan. Bahaya. Karena semua orang yang diberi di mimbar ini belum tentu hidupnya berkenan loh. Saya ini berjuang melakukan kehendak Bapa ini yang paling berat, Matius 7:21. Semua akan terbuang. Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa yang masuk surga. Jadi kalau bicara surga ini juga pusing juga, stres. Nggak pusing surga neraka, yang penting saya hari ini banyak duit, gajian, jalan-jalan ke mall, saya ketemu istri, cari pacar, otaknya hanya di situ, perkara-perkara fana, apalagi sudah kaya. Udah nggak tertarik nilai-nilai rohani. Apa sih langit dan bumi yang baru itu apa sih? Udah pasti ngomong begitu. Lah anak-anak muda itu ke gereja kan kadang-kadang hanya kumpul temen-temennya, habitatnya ketemu, tapi nggak tertarik. Jebret dia mati, ternyata masih ada kesadaran yang hebat waktu orang meninggal, karena manusia itu makhluk roh kekal. Dia mati secara jasmani, rohnya itu masih hidup yang kekal. Nah itu ya, saya hanya mengingatkan saudara, mari kita naikkan pujian